Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, tidak hanya menyiapkan 29 kawasan khusus pesepeda, pemerintah DKI Jakarta bersama komunitas sepeda juga telah membuat buku panduan bagi warga DKI Jakarta yang ingin berolahraga sepeda di masa transisi perpanjangan PSBB di DKI Jakarta. Nah, seperti apa sebenarnya bukunya dan apakah sudah cukup untuk dijadikan guidance atau panduan bagi para pesepeda, baik yang tergabung dalam komunitas atau untuk warga yang banyak dadakan sekarang jadi suka bersepeda juga. Nah, sekarang akan kita bahas karena sudah terhubung via sambungan Skype. Kita sapa dulu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo, dan juga ada Ketua Bike to Work Indonesia, Putut Sudaryanto. Selamat pagi, Mas Putut. Selamat pagi, Pak Syafrin. Selamat pagi, Mbak Sarah. Selamat pagi, Mbak Sarah. Nah, sekarang kita mau ke Pak Syafrin terlebih dahulu nih. Pak Syafrin, kita bisa lihat nih bagaimana menjamurnya para pengguna sepeda terutama di masa PSBB seperti saat ini. Dan sekarang dikeluarkan buku panduan. Sebenarnya apa sih Pak Syafrin urgensi dikeluarkannya buku pada saat PSBB seperti ini? Ya baik, jadi selama pelaksanaan PSBB juga pada masa transisi sekarang, animo masyarakat untuk menggunakan sepeda, apakah itu sebagai alat transportasi ataupun sebagai alat olahraga, ini sangat tinggi. Data kami menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan, itu besarannya bahkan 10 kali lipat. Artinya ada pertumbuhan 1000% para pengguna sepeda di Jakarta. Dan dari aspek penyiapan sarana, prasarana, kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus melakukan perbaikan dan upaya agar aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan ini juga terpenuhi. Di sisi lain, perlu dipahami bahwa agar para pesepeda ini dalam berkendara juga memenuhi aspek keselamatan dan keamanan, maka perlu pemahaman. Begitu perlu pemahaman dalam mengendarai sepeda, dalam melakukan pergerakan dengan sepeda, maka diperlukan edukasi dan sosialisasi. Nah, dalam hal ini kami bersama-sama kolaborasi dengan para komunitas penggiat sepeda, ada Bike to Work, ada juga rekan-rekan dari FDTJ, Transport for Jakarta, kemudian juga dengan RSA, Road Safety Association, juga termasuk di dalamnya dari Dewan Transportasi Kota Jakarta. Ini terwujud yang namanya buku panduan bersepeda, yang tentu tujuannya ini merupakan upaya bersama dalam rangka memberikan pemahaman dalam wujud edukasi langsung pada masyarakat dan sekaligus juga sebagai materi sosialisasi sehingga para pesepeda yang sekarang jumlahnya demikian tinggi itu pada saat memulai sepeda, pada saat bersepeda itu seluruhnya tertib dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Baik, oke, itulah Pak Syafrin ini ya tujuannya dan juga latar belakangnya. Nah, kita mau tanya juga nih ke Mas Putut sebagai anggota komunitas Bike to Work yang sudah berdiri sudah lama nih Mas Putut, melihat tren saat ini seperti apa, tetapi tahan dulu jawabannya Mas Putut karena kita sudah terlebih dahulu di Selamat Pagi Indonesia Pekan, tetaplah bersama kami pemirsa. Kita masih membahas tentang tren bersepeda bersama Mas Putut dan juga Pak Syafrin. Nah, Mas Putut sebagai anggota komunitas Bike to Work melihat tren bersepeda saat ini langsung menjamur terutama masa PSBB itu seperti apa sih Mas Putut? Dan mungkin ngelihat mungkin banyak yang sekalian tidak pakai helm, tidak menggunakan lampu saat malam hari, suka gregetan nggak sih? Ya, ini kan good news sekaligus bad news. Good newsnya bahwa pertumbuhan pengguna sepeda di seluruh Indonesia luar biasa ya. Saya boleh katakan bisa 10-15 kali lipat. Ya, contoh jalur saya saja, biasa saya paling ketemu 2-3 orang, sekarang bisa 15-20 orang dalam setiap hari kalau saya bersepeda ke kantor. Nah, ya itu good news ya, hal yang sangat baik karena kita tahu bahwa sepeda itu banyak sekali membawa manfaat. Tetapi di balik itu juga kita masih menemukan kawan-kawan pengguna sepeda yang ya abai terhadap aturan lalu lintas, abai terhadap protokol kesehatan dan lain sebagainya. Maka ya ini perlu edukasi bersama dari kita semua. Saya kira gitu. Oke, dan untuk nanti panduan yang diberikan, ada contohnya nggak Mas Putut pagi hari ini? Mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa semua. Dan apa saja nanti isinya untuk diketahui? Aku lagi di Serang dengan kawan-kawan Bike to Work Serang untuk kampanye pagi ini. Ini kebetulan kita lagi cetak juga di Serang. Ini nanti kita sesuaikan. Tentunya seperti ini. Sebenarnya ini bisa dibuat satu lembar ya, jadi bukan buku tetapi ada 4 halaman. 4 halaman yang kita bisa cetak 2 lembar atau kita bisa jadikan 1 lembar saja sesuai kebutuhan. Dan hari ini saya coba ini sosialisasi di Kota Serang, kebetulan dekat dengan tempat tinggal aku.
Oke, berarti Nah, lebih ini ke bisa leaflet ya, di-download nanti Mas Putut? bentuknya seperti leaflet, betul sangat mudah dan kita juga edarkan soft filenya, jadi teman-teman di daerah bisa duplikasi dengan merubah sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Kalau yang kita susun ini kan untuk Jakarta ya Mbak. Oke, Nah, untuk isi Jakarta bukunya, ini maaf, ada untuk isi parkiran. leafletnya apa? Ini Mas Putut, panduan apa aja yang bisa kita temui di sini? Ya, yang pertama tentu kenapa kita bersepeda, kemudian sebelum memulai bersepeda apa yang harus kita siapkan ada di sini. Ya, ini misalnya pastikan kondisi sepedanya, kemudian tentang keselamatan, kemudian tentang waktu dan rute, kemudian hal-hal lain seperti kunci misalnya dan lain sebagainya. Lalu juga bagaimana kita harus tertib di jalan raya, kita ada tulis di sini, kemudian bagaimana bersepeda di persimpangan, bagaimana kita parkir sepeda di sebuah tempat, lalu ada informasi-informasi lain terkait dengan sepeda. Kalau di Jakarta kita buat Ada di tentang situ parkir semua ya, Mas sepeda, kemudian peta jalur sepeda ada. Untuk Jakarta kita siapkan juga peta jalur sepeda yang juga ada yang dibuat oleh. Oke, untuk sesuai daerahnya ada semua ya Mas Putut ya. Coba kita nanya ke Pak Syafrin juga nih Mas Putut. Ini kan nanti katanya dibagian secara gratis Mas Syafrin dan sesuai daerah. Nah ini seperti apa sih skema pembagiannya dan mungkin ada targeted area tertentu nggak? Ya baik, jadi akan dalam pembagian buku panduan ini akan ada dua pola Mbak. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Putut. Yang pertama pada saat dibagikan langsung kepada para pengguna sepeda, ini dalam bentuk leaflet. Jadi dia dalam bentuk satu lembaran, kemudian ini akan dibagikan karena itu lebih praktis. Kemudian yang kedua, pada saat dibagikan melalui produsen sepeda, ini sudah dalam bentuk buku petunjuk. Jadi buku yang tadinya leaflet ini dibentuk dalam halaman buku dan biasa di sepeda memang ada buku petunjuk untuk sepeda secara teknisnya. Nah ini pada saat penggunaannya sehingga warga yang akan membeli Berarti sekarang sudah sepeda mulai dibagikan otomatis Pak akan Syafrin mendapatkan untuk buku ini. pesepeda? Berarti sudah mulai dibagikan sekarang? Iya, bahkan kemarin ini sudah dibagikan pada saat diluncurkan di hari Jumat kemarin. Oke. Jadi begitu kita luncurkan pagi, langsung pada saat itu juga para pesepeda yang melintas di Jalan Sudirman, tepatnya di depan FX, Oke. itu Dan langsung bisa sambil diberikan belajar ya nanti, biar mengikuti leafletnya. panduan yang sudah Iya. ada dan taat peraturan. Nah, Ya, ada hal Mas yang Putut, baru dalam panduan ini Mbak Sarah, bahwa di panduan ini kami lengkapi dengan isyarat pada saat pesepeda melakukan pergerakan. Jadi Oke. bagaimana dia harus melakukan belok kanan, belok kiri, kemudian dia akan lurus atau dia memberi ruang kepada pengguna lalu lintas lainnya untuk menjaga menyalip, keamanan seperti ketertiban itu. bersama ya, bukan hanya pesepeda itu aja. Nah, oke Mas Putut, pendek aja Iya, nih, Mas. benar. Apa pesannya untuk teman-teman yang baru mulai akan bersepeda nih sebagai anggota komunitas yang sudah lama lebih dari 10 tahun berdiri? Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah ketika kita bersepeda di jalan raya, selalu niatkan bahwa jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita membuat celaka orang lain. Baik. Maka tentu saja kita harus mematuhi aturan lalu lintas dan mengerti tentang kondisi kita, ya kesehatan kita. Kemudian yang kedua adalah selalu niatkan pada diri kita untuk saling menghormati, saling menghargai dengan sesama pengguna jalan raya yang lain. Dan yang ketiga adalah sekarang ini kita di masa pandemi, maka niatkan juga untuk tidak menularkan COVID dan ketularan COVID. Maka caranya adalah patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah kita. Selalu pakai masker, siapkan hand sanitizer dan lain sebagainya saat kita bersepeda. Baik. Saya kira 3 itu aja yang paling Harus penting. ditaati. Ya. Dan juga nanti diikuti juga panduannya yang akan dibagikan secara gratis untuk para pengguna sepeda. Terima kasih Mas Putut, terima Ya. kasih Pak Syafrin. Semoga kita semua bisa menjaga ketertiban bersama untuk keamanan bersama juga.